siapapun yang melakukan pembunuhan itu merupakan satu pemberontakan dan penyerangan langsung terhadap Allah gitu. Allah ingin menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Siapapun yang membunuh itu, menumpahkan darahnya, sudah mencoreng gitu ya. Mencoreng, langsung Allah sendiri yang akan menuntut balas. Tapi di bagian A aksen ini seperti kontras sekali gitu ya. Allah tidak mau memusnahkan. Jadi kalau kita lihat titik demi titik ini gitu ya, A, B, C, D, E, F gitu ya, kita bisa menemukan pola segitiga yang menarik sekali, di mana puncaknya adalah Allah yang mengingat ciptaannya. Allah mengingat Nuh dan segala binatang yang ada di dalam bahtera itu. Sahabat IKB, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab, mendalaminya, dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 17, Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 17. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiadi Manurung mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Judul episode kali ini, Semesta yang Dicintai Allah. Semesta yang dicintai Allah. Untuk mengulik teks Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 17, kita akan ditolong oleh narasumber pada episode kali ini, Pendeta Ujun Junaidi. Salam jumpa kembali Pak Pendeta. Salam jumpa Pendeta Santi dan seluruh sobat IKB di manapun Anda berada. Ya, Pak Pendeta Ujun, apa kabar? Sehat? Puji Tuhan, sehat dan baik. Sehat dan baik, dan Bandung juga sehat-sehat ya. Kabar baik. Bandung sehat-sehat, betul. Pak Pendeta Ujun melayani sebagai pendeta GKI dengan basis basis jemaat di GKI Guntur, Bandung. Betul. Halo jemaat GKI Guntur. Kita akan mulai saja episode kali ini. Program Ngulik Alkitab, kita buka dalam doa. Silahkan Pendeta Ujun dapat memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami selalu bersyukur Tuhan menyediakan waktu dan kesempatan yang baik buat kami semua bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami memohon hikmat dan penyertaan Tuhan supaya dalam proses pembelajaran ini Tuhan membimbing kami, Tuhan menyertai kami sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik, dan dengan sukacita dan pertolongan Roh Kudus kami juga boleh belajar melakukannya di dalam keseharian kami. Karena itu Tuhan, pimpin dan sertailah kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Allah, di dalam Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Amin. Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 17, perikop ini diberi judul Perjanjian Allah dengan Nuh. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Segala binatang liar, segala burung di udara, segala binatang yang bergerak di bumi, dan segala ikan di laut akan takut dan gentar kepadamu. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih bersama darahnya, yakni nyawanya, janganlah kamu makan. Tetapi atas darahmu, yakni nyawamu, aku akan menuntut balas dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia, sebab menurut gambar Allah manusia dijadikan. Adapun kamu, beranak cuculah dan bertambah banyaklah pemenuhi bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan anak-anaknya yang bersama dia. Sesungguhnya, aku membuat perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersamamu. Segala burung, ternak, dan binatang liar yang bersamamu, yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi, aku menetapkan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini, segala makhluk tidak akan dilenyapkan oleh air bah lagi dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang bersamamu, turun-temurun untuk selama-lamanya.
Busurku kutaruh di awan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila aku mendatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, aku akan mengikat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa. Tidak akan ada lagi air yang menjadi air bah untuk memusnahkan segala makhluk. Jika busur itu ada di awan, aku akan melihatnya dan mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kubuat antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Baik, Pak Pendeta, ini ada 17 ayat Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 17. Mengawali segmen pertama ini, Pak Pendeta bisa memberikan gambaran konteks dari perjanjian Allah dengan Nuh yang pasti ya berkaitan dengan pasal sebelumnya tampaknya. Betul Pendeta Santi. Ini adalah seperti bagian ending ya dari story atau kisah narasi tentang Nuh dan air bah gitu ya. Dan ketika kita mau melihat sesuatu yang ada di ending, tentu kita akan melihat awalnya seperti apa untuk kemudian kita menangkap nih secara keseluruhan cerita Nuh ini berbicara tentang apa, lalu secara spesifik di pasal 9 ini apa maknanya begitu ya. Betul. Jadi saya mau mengundang kita semua untuk mundur sedikit gitu ya ke cerita awal di mana Nuh ini diperkenalkan khususnya di pasal 6 dan diakhiri nanti di pasal 9. Jadi ada tiga pasal tentang Nuh ini. Dan jika diurutkan gitu Pendeta Santi, ternyata kita bisa menemukan pola seperti pola piramida gitu ya. Yang dimana nanti ada klimaksnya kemudian akan turun kembali gitu ya. Seperti anti klimaks seperti itu, tapi ada endingnya di pasal 9 ini gitu. Nah, saya mengundang kita semua dan Pendeta Santi juga untuk pertama-tama kita melihat Kejadian pasal 6 ya. Kejadian pasal 6 di situ dimulai dari ayat 9 sebenarnya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nuh dan Bahteranya. Disitulah kisah awal Nuh ini diperkenalkan kepada pembaca kita sekalian gitu. Dan di situ Allah berfirman di ayat 13 ya. Pendeta Santi boleh membaca di ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Sekarang, aku akan memusnahkan mereka bersama dengan bumi. Ya, jadi dilatar belakangi dengan kerusakan moral manusia jahat gitu ya, manusia jahat. Tentu ini tidak luput dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kemudian di situ ada story tentang Kain dan Habel, pembunuhan dan lain sebagainya. Di sini kejahatan manusia semakin menjadi-jadi dan diceritakan Allah ingin memusnahkan manusia itu sendiri gitu ya. Allah ingin memusnahkan apa yang jahat itu gitu. Tapi kemudian yang menarik di sini Nuh digambarkan sebagai seseorang yang pasif, yang nggak diceritakan Nuh berkata apa gitu ya, berdialog atau enggak, masih belum. Nuh hanya mendengarkan firman Tuhan tentang rencana Allah terhadap ciptaannya ini, dalam hal ini manusia gitu ya. Nah, itu kita bisa katakan ini part A gitu ya, bagian A dari story Nuh ini, bahwa ada firman Allah yang pertama, Nuh diminta untuk membuat bahtera dan lain sebagainya. Allah ingin memusnahkan bumi ini. Dan yang menarik nanti kita lihat ada pada akhirnya nanti ada bagian yang paralel dengan bagian A ini gitu ya. Kita teruskan lagi Pendeta Santi. Setelah bagian A, bagian B-nya adalah di ayat 22. Apa nih yang dilakukan Nuh merespons rencana Allah ini ya. Pendeta Santi boleh 6. Baca Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Oke, jadi bagian yang kedua atau part B ini berisi ketaatan Nuh terhadap perintah Allah. Ya, jadi Allah mau memusnahkan bumi ini dan Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera dengan sangat detail kalau kita baca part di pasal 6 ini. Dan Nuh taat
Jadi bagian yang kedua ini memberitakan ketaatan Nuh yang nanti akan paralel juga gitu dengan satu tindakan lain yang Nuh lakukan di pasal-pasal setelahnya gitu ya. Lalu part yang ketiga atau part C itu ada di pasal 7 ayat 1 sampai 4. Ini adalah firman Allah yang kedua kali kepada Nuh. Kalau yang pertama buatlah bahtera, yang kedua ini setelah dibuat ngapain nih gitu ya. Pendeta Santi boleh kita baca sedikit pasal 7 ayat 1 sampai 4. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang benar dalam pandanganku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tahir haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan pasangannya, tetapi dari binatang yang tidak tahir hanya 1 pasang, jantan dan pasangannya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya keturunannya tetap hidup di seluruh muka bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi selama 40 hari 40 malam, dan aku akan menghapus dari muka bumi segala yang hidup yang kujadikan itu. Ya, jadi ini merupakan perintah Allah yang kedua buat Nuh. Setelah bahteranya jadi ngapain ya? Masuk. Tapi bukan hanya Nuh dan keluarga yang masuk, tapi ada sejumlah binatang yang sudah ditetapkan Allah juga ya. Harus berpasang-pasangan, harus demikian. Ayat 1 sampai 4 menceritakan tentang itu. Jadi part A, Allah murka terhadap kejahatan manusia dan akan memusnahkan bumi ini. Nuh diminta membuat bahtera. Part B, ya itu respon Nuh, mau, taat, tepat seperti apa yang Allah perintahkan. Part C ini masuklah ke dalam bahtera. Nah, lalu bagian yang keempat atau part D ini berisi tindakan Nuh dan permulaan air bah. Dan ternyata betul 40 hari dan 40 malam itu hujan besar dan air bah datang membanjiri seluruh bumi. Nuh masuk lalu menunggu gitu ya, dan melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan. Itu bagian keempat. Lalu bagian kelimanya, air bah ini semakin mendekati klimaks nih ya. Air bah ini semakin tinggi gitu ya. Coba kita lihat sedikit saja Pendeta Santi di pasal 7 ayatnya yang ke-17 Pendeta Santi. Ya. Selama 40 hari air bah meliputi bumi, air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga terangkat tinggi dari bumi. Jadi memang kita bisa bayangkan air bah ini sangat tinggi sekali dan bisa dikatakan ya menghancurkan segala sesuatu. Hanya Nuh dan seisi bahteranya itu saja yang memang bisa dikatakan potensial selamat gitu ya. Oke. Dan itu part yang kelima, dan puncaknya adalah Pendeta Santi yang merupakan klimaks dari segala sesuatu yang terjadi dari kisah Nuh ini adalah pasal 8 ayat 1. Pendeta Santi bisa bacakan. Allah mengingat Nuh, segala binatang liar dan segala ternak yang bersama dia dalam bahtera itu. Lalu Allah membuat angin bertiup di atas bumi sehingga air itu surut. Oke, jadi di tengah segala kekacauan, bencana dan juga penderitaan bisa kita katakan, tetapi 3 kata ini yang mengawali pasal 8, Allah mengingat Nuh, itu menjadi satu klimaks bahwa betul Allah murka, tetapi Allah masih mengingat manusia dan juga segala makhluk yang ada di dalam bahtera itu. Nah, dari titik inilah ketika air bah itu surut, kemudian ada adegan-adegan yang paralel dengan yang tadi sudah kita petakan bersama dari part A sampai part E gitu ya. Ada 5 part, 5 bagian, di mana puncaknya adalah Allah mengingat Nuh dan segala jenis binatang yang ada di dalam bahtera itu. Nah, saya mengundang kita untuk melihat bagian yang paralel ini gitu ya. Kalau tadi di bagian E, air bah makin tinggi, ternyata ada bagian kita bisa katakan E aksen gitu ya, anti dari bagian E itu adalah air bah yang surut. Tadi kita baca gitu ya dari pasal 8 ayat 1b sampai ayat 5, kalau kita mau lihat secara detail itu air bah semakin hari semakin surut. Nah, kalau bagian E tadi air naik meninggi, bagian E aksen ini kebalikannya Pendeta Santi, air bah itu surut gitu. Lalu di bagian keempat atau bagian D, di situ ada tindakan Nuh dan permulaan air bah. Di bagian D aksen gitu ya, anti klimaksnya di D ini tindakan Nuh dan pengeringan bumi gitu. Jadi buminya mulai kering nih.
Nuh bertindak di situ gitu. Kalau di awal tadi air mulai naik dan Nuh juga melakukan sesuatu, tapi di bagian yang ini airnya kering dan Nuh melakukan sesuatu. Lalu di bagian C aksen gitu ya, di sini ada ucapan ilahi yang ketiga atau firman Allah yang ketiga. Kita bisa lihat sedikit Pendeta Santi di Kejadian 8 ayat 15 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera, engkau bersama istrimu, anak-anakmu dan istri anak-anakmu, serta segala binatang yang bersama engkau, segala makhluk, burung-burung, hewan, dan segala binatang yang melata di bumi. Suruhlah mereka keluar bersama engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama anak-anaknya, istrinya, dan istri anak-anaknya. Iya, kalau pada bagian C tadi di awal, udah jadi nih bahteranya, masuklah ke dalam bahtera. Bagian C aksen kebalikannya, keluarlah dari bahtera. Jangan ada di dalam bahtera terus gitu ya. Keluarlah dari bahtera, engkau dengan seisi rumahmu, keluargamu maksudnya gitu ya, dan juga segala jenis binatang di sana gitu. Jadi ada piramida yang terbalik gitu ya, di mana puncaknya tadi Allah mengingat Nuh gitu. Dan di bagian B pasal 8 ayat 18 sampai 20 itu tindakan Nuh. Kalau bagian B pertama tadi Nuh taat dengan membuat bahtera, bagian B aksen ini tindakan Nuh yaitu memberikan persembahan kepada Allah. Jadi secara konsisten penulis kitab Kejadian ingin menonjolkan karakter Nuh yang bukan hanya taat, tapi dia juga memberikan persembahan kepada Tuhan gitu. Dan bagian terakhir yang akan kita dan menjadi bacaan kita yang untuk dikulik pada hari ini adalah pasal 9 ayat 1 sampai 17. Ini merupakan firman Allah yang keempat kepada Nuh, dan didahului menariknya kalau tadi yang pertama sekali bagian A itu seperti gambaran umum siapa sih Nuh gitu ya. Dia adalah orang yang saleh sejamannya, dunia ini rusak, masyarakat yang lain tidak taat kepada Allah, tapi Nuh taat. Menariknya di bagian kita bisa katakan A aksen gitu ya, yang paralel dengan bagian A tadi, di sini bukan Nuh yang diceritakan tetapi isi hati Allah gitu ya. Wah, kesamaannya di mana sama-sama Nuhnya istilahnya menjadi pendengar yang pasif gitu. Kalau tadi di pengantar Nuh tidak dikatakan berbicara apapun, dia hanya seperti narator yang menceritakan siapa itu Nuh gitu ya. Dan di bagian terakhir ini narator menceritakan tanda petik isi hati Allah, apa yang sesungguhnya Allah inginkan, dan itu merupakan bahan kita yang akan kita kulik malam hari ini tentang janji, yaitu Allah memutuskan untuk tidak memusnahkan bumi ini. Ingat di bagian A tadi Allah mau memusnahkan, tapi di bagian A aksen ini seperti kontras sekali gitu ya. Allah tidak mau memusnahkan. Jadi kalau kita lihat titik demi titik ini gitu ya, A, B, C, D, E, F gitu ya, kita bisa menemukan pola segitiga yang menarik sekali, di mana puncaknya adalah Allah yang mengingat ciptaannya. Allah mengingat Nuh dan segala binatang yang ada di dalam bahtera itu. Jadi kurang lebih gitu konteks secara umumnya, bagaimana ending di kisah Nuh ini ternyata paralel dengan kisah-kisah sebelumnya, dan kita menemukan pola yang sangat cantik dan menarik sekali untuk kita refleksikan bersama. Oke, baik. Dan kita akan lihat hal-hal menarik apa saja yang akan kita temukan dalam Kejadian 9 ayat 1 sampai 17 setelah Pendeta Ujun tadi menceritakan kembali ya konteks pasal-pasal sebelumnya. Menarik ya, A, aksen, B, dan konsisten betul ya. Allah yang marah karena manusia, tapi juga Allah sekaligus mengingat bukan hanya manusia namun ciptaannya semua. Kita akan ulik itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan bersama-sama berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV.
Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 9 ayat 1-17 diberi judul Semesta yang Dicintai Allah. Kita memasuki segmen yang kedua. Narasumber pada episode kali ini adalah Pendeta Ujo Junaidi dari GKI Guntur, Bandung. Baik, Pak Pendeta, kita lanjut segmen kedua ini. Langsung saja nih, hal-hal menarik apa yang Pak Pendeta temukan dalam teks Kejadian 9 ayat 1-17. Ya, terima kasih Pendeta Santi. Tadi di segmen 1 kita sudah mencoba mengeksplorasi bagaimana narasi Nuh ini ternyata membentuk satu pola. Dan menariknya ketika membaca di ending ya, bagian akhir kisah Nuh ini, ada tema-tema teologis yang bukan hanya kaya, tetapi ketika diselami bisa kita refleksikan secara mendalam gitu. Dan pada segmen kedua ini saya ingin mengundang kita untuk melihat beberapa tema teologis yang muncul gitu ya. Pertama-tama kita lihat dulu bahwa perikop Kejadian pasal 9 ini itu merupakan berkat Allah gitu ya. Perjanjian antara Allah dan bumi ya, bukan hanya Nuh tapi juga beserta dengan binatang yang ada di situ gitu, dengan bumi gitu, dengan ciptaannya gitu. Dan perikop ini berisi isi hati Allah yang tidak mau menghancurkan bumi gitu ya. Tadi kita lihat rencana Allah semula ingin menghancurkannya gitu, tetapi ketika itu Allah tidak ingin menghancurkan itu gitu. Tuhan tidak menghendaki adanya kejahatan dan kekerasan gitu, karena di pasal 6 kita lihat manusia jahat sekali gitu sebelum air bah gitu. Sebaliknya bumi ini harus diisi kembali gitu ya. Bumi dihuni kembali, tetapi dengan satu ketetapan yang berbeda. Nggak boleh sama dengan sebelum air bah gitu. Kalau sebelum air bah manusia begitu jahat, ya jangan diulangi gitu. Setelah air bah ini, era pasca air bah itu seperti menggambarkan manusia yang memasuki babak yang baru gitu. Manusia yang menerima amanat baru, menerima janji yang baru. Bisa dikatakan ini adalah sebuah rekreasi gitu ya, bukan rekreasi dalam artian senang-senang pergi enggak, tetapi penciptaan, tanda petik penciptaan kembali gitu, karena ada sesuatu yang ingin dibarui, sesuatu yang dijaga kembali gitu. Dan berkat Allah ini menjadi awal dari rekreasi itu gitu ya. Berkat Allah ini mengawali kelanjutan sejarah baru, bukan hanya sejarah manusia tapi juga sejarah bumi. Di pasal 9 ini dilukiskanlah manusia yang akan memasuki pintu peradaban baru ini dan diawali oleh berkat Allah gitu. Karena itu ada beberapa tema teologis yang muncul Pendeta Santi. Yang pertama tentu teologi penciptaan gitu ya. Menarik sekali penulis kitab Kejadian seperti membuat beberapa kata ini paralel sekali dengan kisah penciptaan di Kejadian pasal yang pertama, Kejadian pasal 1 gitu ya. Misalkan kita lihat kata beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, tentu ini senada dengan kitab Kejadian pasal 1 ya. Bisa kita baca sebentar Pendeta Santi, Kejadian 1 ayat 28. Ya. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Ya, jadi ada persis mirip gitu ya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Di kisah penciptaan hal itu diperintahkan Allah,
konteksnya sama, konteks berkat, memberkati ciptaan, dan di pasal 9 hal itu seperti menggema kembali gitu ya. Menggema kembali gitu. Lalu ada kata berkuasalah tadi gitu ya. Dan kalau kita baca bacaan kita Pendeta Santi Kejadian 9 ayat yang ketiga bisa dibaca kembali Pendeta Santi. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi ada nuansa yang kamu akan berkuasa atas binatang gitu ya, atas segala yang hidup gitu. Mirip senada gitu tema-tema tentang penciptaan ini. Lalu juga tadi di Kejadian 1 ayat 28 berbicara soal makanan juga ada di sana, dan di sini juga hewan itu akan menjadi makanan gitu ya. Kalau di Kejadian 1 itu makanannya manusia itu tumbuh-tumbuhan, biji-bijian gitu ya. Kalau di Kejadian ini ditambah dengan hewan seperti itu. Nanti kita akan masuk tentang makan makanan ini gitu. Apa maksudnya ya gitu. Lalu yang terakhir ada tentang Allah yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Kita bisa lihat di Kejadian 1 ayat 27 ini ayat yang terkenal Pendeta Santi, tentu kita udah hafal juga bahwa ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ternyata hal yang sama kita temukan juga. Pendeta Santi bisa baca kembali ayat yang ke-6 bagian B. Sebab menurut gambar Allah manusia dijadikan. Nah, jadi melalui penelitian singkat ini membandingkan Kejadian 1 dan Kejadian 9, tema-tema yang sama muncul. Ya, dalam konteks yang sama, yaitu berkat Allah. Kalau Kejadian 1 Allah sudah menciptakan manusia dan memberkati manusia itu, di Kejadian 9 ini seperti yang tadi saya katakan rekreasi gitu ya, penciptaan kembali, ada tema penciptaan yang muncul di sini gitu. Kita bisa melihat itu tema teologis yang pertama gitu. Dan yang menarik ini fun fact aja gitu ya Pendeta Santi, kata kosakata di dalam nas yang kita baca itu sangat paralel dan sangat kuat menggambarkan kisah penciptaan, seperti misalkan kata kerja parah gitu, berkembang biak, itu 29 kali muncul di Perjanjian Lama dan 15 kali muncul di Kitab Kejadian. Dalam artian setengahnya itu muncul di kitab ini gitu ya, kata berkembang biak itu gitu. Lalu ada kata lain yang senada dengan itu, misalkan kata rabah atau RBH ini 200 kali dalam Perjanjian Lama yang memiliki arti mirip ya, senada berkembang biak, meningkat, menjadi banyak, dan lain sebagainya. Dan penulis Kitab Kejadian secara menarik menggunakan kata-kata ini bersama-sama kayak bertambah banyaklah, berkembang biaklah, penuhilah bumi. Jadi menunjukkan intensitas yang sangat serius sekali untuk manusia bisa bertambah banyak gitu ya, bertambah banyak ada di bumi ini gitu. Nah, ini dengan secara menarik penulis Kitab Kejadian menggunakan kata-kata yang bisa dikatakan diksi yang sangat baik sekali gitu untuk mengangkat kisah penciptaan ini di pasal yang ke-9 gitu. Nah, kata kunci lain yang mungkin bisa kita garis bawahi adalah kata memenuhi ini. Ini menarik sekali Pendeta Santi, memenuhi gitu ya. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, dan penuhilah bumi. Kan memenuhi bumi ini artinya tempat ya, memenuhi tempat. Ini hal spasial gitu. Tapi yang menarik dengan itu adalah ada satu kata yang juga tidak kalah penting, yaitu karena sudah penuh kan artinya manusia banyak sekali berkerumun gitu ya. Nah, kata ini tuh sebenarnya biasanya ditujukan kepada makhluk-makhluk yang kecil dan bergerak aktif gitu Pendeta Santi. Nah, boleh kita lihat sedikit aja ya Kejadian 1 ayat 20 nih. Berfirmanlah Allah, hendaklah berkeriapan dalam air makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Nah, kata berkeriapan di sini ya itu adalah kata yang sama yang secara menarik digunakan di Kejadian 9 ayat 2. Ya, Kejadian 9 ayat 2, tapi subjeknya atau objeknya lebih tepatnya gitu ya, ditujukan kepada
manusia, yaitu kamu ya. Ke dalam tangan. Ke dalam segala binatang liar, segala burung di udara, segala binatang yang bergerak di bumi, dan segala ikan di laut akan takut dan gentar kepadamu. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Jadi kata kamu ini kan manusia ya, Nuh dan keturunannya dan anak-anaknya gitu. Tetapi kata yang digunakan ini sama dengan kata tadi berkeriapan itu gitu. Jadi ada sebuah panggilan atau sebuah sebuah mandat gitu, bahwa di dalam lensa berkat Tuhan ini manusia akan bertambah banyak, berkerumun, memenuhi bumi ini, bahkan tadi ya segala binatang diserahkan kepada manusia itu gitu. Jadi itu tema yang pertama ya, paralel banget nih antara Kejadian 9 dengan Kejadian pasal 1, yaitu kisah penciptaan gitu. Nah, lalu tema yang kedua, kalau kita bisa lanjutkan Pendeta Santi, ada relasi manusia dan hewan yang juga sedikit banyak sudah dibahas di kisah penciptaan, tetapi di Kejadian pasal 9 ini levelnya rada berbeda gitu ya. Kalau misalkan di saat penciptaan tadi kita sudah baca, manusia diberi kuasa untuk atas hewan-hewan gitu ya. Berkuasalah atas bumi ini, atas mereka gitu. Bahkan kisah Kejadian 2, Adam dan Hawa itu harus mengatur binatang-binatang, memberikan nama gitu dan lain sebagainya. Tentu panggilan berkuasa ini bukan untuk mengeksploitasi hewan-hewan tersebut gitu. Bahkan kalau kita lihat story Adam dan Hawa, hewan ini juga bisa dikatakan sebagai teman gitu ya. Temannya Adam sebelum ada Hawa kan gitu ya. Hewan-hewan ini dibawa kepada Adam lalu diberi nama, yaitu temannya Adam adalah hewan-hewan. Tentu perintah untuk berkuasa bukan untuk mengeksploitasi hewan-hewan itu gitu. Nah, namun di sini tema yang sama muncul dengan bobot yang sedikit berbeda. Nuh pada Kejadian 9 ini diberi tanggung jawab untuk melestarikan kehidupan binatang dari kehancuran air bah. Jadi di pasal 6 kan Nuh mengumpulkan hewan-hewan itu. Nah, ini kan paralel dengan Adam yang kemudian juga memberi nama, merawat dan lain sebagainya. Nuh diberikan perintah untuk mengumpulkan mereka, tapi di pas Kejadian pasal 9 ini kuasa manusia digambarkan lebih powerful lagi karena hewan ini akan tunduk dan gentar, takut dan gentar kepada manusia gitu. Nah, ungkapan takut dan gentar kepadamu ini sebenarnya ungkapan militer gitu ya, terminologi militer gitu. Ada muncul lagi di kitab Ulangan 11 ayat 25, tapi relasi ini nggak muncul di kisah penciptaan gitu. Kisah penciptaan hanya berkata berkuasalah atas mereka. Nggak ada tuh hewan-hewan takut dan gentar kepada manusia. Nggak ada frasa itu. Tapi setelah Kejadian 9 baru frasa ini muncul gitu. Hewan akan takut, gentar kepadamu gitu, kepada manusia gitu. Nah, kita perlu hati-hati nih baca ini nih Pendeta Santi. Wah, kalau gitu manusia bisa dominan sekali ya terhadap hewan, terhadap apapun gitu. Kita ada di puncak rantai makanan ya. Apapun kita makan gitu ya untuk bisa hidup. Nah, ini perlu dibaca hati-hati. Kenapa? Karena kita ya bisa saja terjebak kepada eksploitasi gitu. Eksploitasi hewan dan lain sebagainya karena manusia diberikan kuasa sepowerful ini. Tapi jangan lupa fungsi pemeliharaan sejak Adam dan Hawa gitu ya. Sejak Adam, lalu Nuh juga yang mengumpulkan hewan-hewan itu, otomatis kan dia juga merawatnya gitu ya sampai kepada bahtera, sampai kepada air bah surut. Fungsi pemeliharaan ini jangan dilupakan gitu. Lalu kenapa sampai ada kata takut dan gentar kepada manusia? Ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa ini adalah satu konsekuensi dari kejatuhan manusia gitu ya. Jadi ada satu bentuk tanda petik permusuhan antara manusia dan hewan gitu. Jadi ada penafsir yang mengatakan demikian. Namun lagi-lagi saya ingin menekankan bahwa kita perlu berhati-hati membaca ayat ini. Jangan mentang-mentang kita diberikan kuasa lalu sangat dominan sekali gitu ya.
tentu ada fungsi pemeliharaan yang jangan dilupakan tuh. Walaupun di ending nih Nuh dikasih power gitu ya, powerful sekali, manusia sangat kuat sekali, tapi jangan lupa sebelum itu manusia punya fungsi perawatan gitu ya. Nah itu yang kedua nih Pendeta Santi. Jadi yang pertama kisah penciptaan, yang kedua ada relasi kuasa ya antara manusia dengan binatang atau hewan. Nah yang ketiga tadi saya sudah singgung soal makanan ya Pendeta Santi ya, ngomongin makanan nih enak nih ya. Nah yang menarik adalah bagian kitab yang kita baca itu juga sedikit banyak beririsan soal apa yang menjadi makanan manusia. Ya di kisah penciptaan udah ada nih pola makan manusia sebenarnya. Nah coba kita lihat misalkan Kejadian 1 ayat 29 nih Pendeta Santi. Ya. Ini tentang makanan-makanan. Makanan. Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang menghasilkan biji di seluruh muka bumi, dan segala pohon yang buahnya berbiji, semua itu menjadi makananmu. Oke, jadi makanan manusia apa nih Pendeta Santi di Kejadian 1? Biji-bijian. Biji-bijian. Vegetarian. Iya, buah-buahan gitu ya. Belum di-mention nih soal B2 atau apa gitu. Enggak ya. Soal hewan-hewan belum ada. Nah, barulah di Kejadian 9 yang kita baca ini, setiap yang bergerak, yang hidup di ayat yang ketiga. Coba kita baca. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Oke, jadi menarik ya. Ada sedikit penambahan Pendeta Santi ya. Dari tumbuh-tumbuhan hijau berbiji dan berbuah, sekarang segala yang bergerak, yang hidup. Berarti kan hewan juga termasuk di situ gitu ya. Burung, ikan gitu ya, akan menjadi makanan manusia seperti itu. Nah, yang menarik adalah kesannya ini memberikan satu kebebasan untuk manusia. Yang tadi saya katakan kita ada di puncak rantai makanan, apapun yang hidup bisa kita makan seperti itu. Tapi yang menarik, Allah juga memberikan pengecualian atau batasan gitu ya. Pengecualian itu ada di ayat yang keempat. Pendeta Santi bisa bacakan. Hanya daging yang masih bersama darahnya, yakni nyawanya, janganlah kamu makan. Oke, jadi di situ ada pengecualian tentang darah gitu ya dan nyawa. Nah ini menarik sekali, kata hanya gitu ya. Hanya gitu ya. Semua ini boleh hanya gitu. Jadi ada satu pengecualian. Itu ternyata lazim digunakan pada teks-teks atau terminologi hukum untuk menyatakan sesuatu yang legal, menunjukkan batasan-batasan yang penting yang nggak boleh dilanggar, seperti itu. Gitu. Kejadian 3 juga begitu ya. Betul. Semuanya boleh dimakan. Kecuali pohon yang pohon yang satu itu, buah dari pohon pengetahuan itu. Batasan ya. Batasan. Jadi kita perlu selalu pola yang kuat muncul, kamu diberikan kebebasan, tetapi ada pada saat yang sama ada tanggung jawab, ada rules yang nggak boleh diterobos. Nah, kalau kita perhatikan kenapa sih yang bernafas itu atau yang bernyawa itu tidak boleh dimakan, dan di sini kata nafas itu dikaitkan dengan hidup dan disandingkan dengan kata darah gitu ya, yang menunjukkan adanya nyawa gitu, nyawa gitu. Di dalam darah ada nyawa. Kalau kita ingat story tentang penciptaan manusia, menurut Kejadian 2 ayat 7 kan manusia sudah jadi gitu ya, tapi belum hidup. Kenapa? Betul. Karena belum ada nafasnya gitu. Nah, jadi ini penting sekali gitu. Ada satu upaya menghormati kehidupan, dan perintah ini lebih lanjut kemudian ditegaskan oleh teks-teks lain bahwa kalaupun hewan berdarah mau dikonsumsi gitu ya, ya darahnya harus dikeringkan sebelum itu dikonsumsi. Makanya darah ini menjadi satu elemen yang juga penting karena menyangkut nyawa gitu. Nah, menarik ya Pendeta Santi. Dari urusan diet nih gitu ya. Diet itu soal pola makan, tetapi ada satu perintah yang kalau ditelisik lebih dalam ini soal menghargai kehidupan Pendeta Santi. Gitu. Jadi sudah ada tiga
tema teologis yang muncul iya. di teks ini. Iya, dan rasanya juga masih ada nih beberapa poin tema teologis lain sekaligus. Memang ngulik Alkitab ini juga akan menolong kita untuk menggali apa yang relevan ya bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita akan lanjutkan segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 9 ayat 1-17 diberi judul Semesta yang Dicintai Allah. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup bersama dengan narasumber Pendeta Ujun Junaidi dari GKI Guntur. Baik Bapak Pendeta, kita masuk ke segmen ketiga, segmen penutup. Tema teologis apa yang lain yang Bapak Pendeta temukan nih dalam Kejadian pasal 9 ini? Oke, baik Pendeta Santi. Tadi udah tiga ya tentang story penciptaan yang sangat kuat sekali digambarkan. Lalu ada relasi manusia kuasa, dominasi manusia yang semakin powerful. Tapi ingat diiringi dengan sikap pemeliharaan dan tanggung jawab. Dan yang terakhir tentang makanan ya. Ternyata ada penghargaan atas kehidupan di dalam pola itu. Betul. Dan masih berkaitan dengan darah nih Pendeta Santi. Ya. Ini lebih powerful lagi tema teologis yang keempat, yaitu tentang manusia yang harus menghargai hidup sesama manusia gitu. Manusia yang harus hidup kudus sebenarnya gitu ya. Hidup kudus dalam artian dia tidak boleh menganiaya atau menumpahkan darah sesamanya gitu. Kata yang sangat kuat sekali di sini bahwa Allah akan menuntut balas kepada orang yang menumpahkan darah sesama manusia gitu. Nah, menarik sekali di sini ketika kita coba lihat dan baca Pendeta Santi ayat yang ke-6 dan ayat ke-6 saja. Ya. Siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia, sebab menurut gambar Allah manusia dijadikan. Iya, kata menumpahkan ini sebenarnya ada sinonim kata yang lain, tetapi khusus untuk darah itu kata ini digunakan. Katanya adalah sapak, digunakan 113 kali di dalam Perjanjian Lama, yang artinya menumpahkan, mencurahkan, atau mengosongkan sesuatu gitu. Nah, digunakan di Kejadian 9 ayat 6 ini menyiratkan seadanya itikat buruk yang disengaja untuk mengambil darah atau menumpahkan darah seseorang atau mencabut nyawa seseorang, dan itu dipandang keji oleh Allah. Allah murka terhadap tindakan yang seperti itu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa di sini Allah benar-benar memberikan pembatasan yang tegas terhadap kejahatan. Tidak boleh hal itu dilakukan, dan kita bisa menyimpulkan bahwa Allah sebenarnya ingin membangun sebuah fondasi. Ini kan sebuah tatanan hidup yang baru. Ini sebuah penciptaan yang baru. Jadi manusia hidup berdasarkan
basis yang sudah Allah tetapkan, fondasi yang sudah Allah tetapkan, yaitu jangan menumpahkan darah sesama gitu. Jangan saling membunuh. Bahkan kata yang tadi kita bahas, menumpahkan darah itu ada itikat jahat yang luar biasa. Jangan dilakukan gitu. Ini lebih dalam lagi ya, kalau tadi soal makanan, soal ini sekarang soal sebuah tatanan yang baru yang akan Allah bangun, yang akan manusia jalani, bahwa jangan menumpahkan darah. Alasannya kenapa? Karena tadi yang Pendeta Santi baca, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan ini paralel tadi dengan kitab Kejadian 1 ayat 27. Kita bisa simpulkan, ini tema yang keempat, tema teologis keempat, siapapun yang melakukan pembunuhan itu merupakan satu pemberontakan dan penyerangan langsung terhadap Allah gitu. Allah ingin menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Siapapun yang membunuh itu, menumpahkan darahnya, sudah mencoreng gitu ya. Mencoreng, langsung Allah sendiri yang akan menuntut balas. Berarti dia berhadapan dengan Allah gitu secara langsung gitu. Jika seorang yang membunuh dibiarkan dengan bebas, nggak ada aturan, dia bisa menindas orang lain dengan jahat, dengan keji, maka apa bedanya kondisi sebelum air bah dan sesudah air bah? Karena sebelum air bah itu yang dilakukan manusia dengan kejahatannya gitu. Dan sesudah air bah, Allah memberikan batasan dan perintah yang sangat tegas di sini. Jangan menumpahkan darah manusia gitu ya. Dan ini tema teologis yang juga menarik ya. Manusia harus hidup kudus dalam artian sesuai dengan perintah Allah gitu. Tidak menumpahkan darah sesamanya gitu. Kata sesama di sini juga bukan seorang yang asing, tetapi seperti saudara gitu. Jangan berbuat jahat terhadap manusia yang lain gitu, terhadap saudara. Itu yang keempat, Pendeta Santi. Dan yang terakhir nih, tema teologis yang terakhir, dan kita bisa refleksikan bersama setelah ini, yaitu sesuai tema kita, semesta yang dicintai Allah gitu. Allah begitu mengasihi bumi ini. Tema teologis yang terakhir ini mengungkapkan perjanjian Allah terhadap seluruh ciptaan. Kalau kita baca di ayat 8 sampai 10, Pendeta Santi bisa bacakan. Kejadian 9 ya. Ya, Kejadian 9 ayat 8 sampai 10. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan anak-anaknya yang bersama dia, sesungguhnya aku membuat perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersamamu, segala burung, ternak, dan binatang liar yang bersamamu, yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Iya, jadi ini merupakan perjanjian yang bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk Nuh dan anak-anaknya dan keturunannya, tetapi juga kepada bumi, seluruh ciptaan yang lain. Janji yang Allah ucapkan sendiri, yang tadi saya bilang isi hati Allah gitu, bahwa dia tidak akan memusnahkan bumi lagi dengan air bah gitu. Dan di sini janji ini semakin bukan diromantisasi ya, tetapi dimateraikan, bisa kita katakan demikian. Kalau kita berjanji ada materai kan kayaknya kuat sekali gitu. Nah, janji Allah ini semakin tegas ketika ada tanda bagi manusia, yaitu busur di awan gitu ya, atau pelangi gitu. Janji tidak akan menghancurkan berarti sama dengan janji pemeliharaan Allah. Janji tidak akan menghancurkan berarti sama dengan janji Allah yang akan senantiasa menopang kehidupan. Allah yang akan terus menjaga kehidupan ini, Allah yang akan terus menuntun manusia dan juga ciptaan yang lain gitu. Kadang kita kan lupa ya, janji ini buat Nuh aja nih, buat manusia aja, sehingga ciptaan yang lain tidak dihiraukan, tidak dipedulikan. Enggak, janji ini adalah janji untuk semesta gitu ya, janji untuk bumi ini, bahwa Allah akan menjaganya, Allah akan terus memelihara kehidupannya gitu. Dan posisi Nuh di sini adalah, kalau Allah ini sang pencipta, maka Nuh ini sebagai co-kreator gitu ya, sebagai asistennya dari sang pencipta ini, bisa tanda petik kita katakan demikian. Kenapa co-kreator? Karena fungsi pemeliharaan Allah itu juga bisa kita lakukan sebagai manusia. Tentu Allah Maha Kuasa dan kita terbatas, tapi sebagai co-kreator kita bisa menunjang kehidupan. Kita bisa
merawat kehidupan. Kita bisa melestarikan alam, melestarikan dunia ini dengan segala daya upaya dan kreativitas yang Allah berikan kepada manusia gitu. Kalau kita ingat di Kejadian pasal 1 kan, manusia diciptakan sungguh amat baik, ciptaan Allah juga sangat baik seperti itu. Maka tugas kita nih untuk menjaga kebaikan ini gitu, untuk merawat bumi yang dicintai Allah gitu. Allah sangat mencintai bumi ini, karena itu pun kita diminta untuk mencintainya dengan menjaganya, dengan merawatnya gitu. Jadi di sini ada komitmen ya, panggilan untuk berkomitmen dari manusia untuk menyatakan cintanya kepada Allah melalui merawat bumi ini gitu. Menarik tadi pakai istilah co-kreator ya. Nuh memiliki peran sebagai co-kreator yang meneruskan ungkapan cinta. Saya bayangkan begitu. Nuh walaupun memang digambarkan pasif, artinya firman Tuhan dikatakan pada Nuh dia taat gitu ya. Tapi Nuh itu menjadi saksi loh, dari mulai sejak Allah menyatakan kemarahannya, namun sebetulnya lebih pada kekecewaannya ya, kesedihannya pada apa yang terjadi pada manusia. Lalu kemudian Allah menyatakan hukuman karena sudah terlalu berat ini dosa manusia. Lalu Nuh sendiri juga sebagai saksi mata. Saksi mata. Juga diperintah oleh Allah untuk buat entah bahtera ini mau diapain juga Nuh tidak tahu begitu ya. Lalu kemudian mereka disuruh masuk. Lalu kemudian beberapa unsur-unsur alam juga ada ya masuk gitu. Dia juga nggak tahu bagaimana perjalanan ke depan, yang menyaksikan air makin tinggi, ini kami bagaimana. Lalu kemudian sampai pada air bah surut. Dan Allah menegaskan kembali lewat perjanjian ya, bahwa ia tidak akan menghabisi nih, karena dia mengingat ciptaannya. Nuh tuh jadi saksi mata loh, dari mulai awal gitu ya. Dan dia tahu betul ya betapa Allah itu murka, tapi sebetulnya dia sungguh sangat mengasihi begitu ya ciptaannya. Dan manusia terlibat loh dalam proses ketika Allah itu marah, tapi juga sekaligus mau mengingat kembali ciptaannya, membarui lagi tatanan begitu ya, hidup begitu ya. Manusia diberikan keleluasaan, tapi juga sekaligus ada batasan-batasannya begitu ya. Ini menarik nih, manusia menjadi co-kreator. Jadi Allah itu berkomitmen mau membangun kembali dunia dan melibatkan manusia. Melalui manusia gitu ya. Iya juga. Iya, betul. Ya, menurut Pak Pendeta nih, dari beberapa yang sudah Pak Pendeta sampaikan ya, hal-hal yang relevan ini buat kehidupan kita bersama. Iya. Ada beberapa poin yang bisa kita refleksikan bersama dari perikop ini. Yang pertama, panggilan tadi ya untuk terlibat. Ya, Tuhan mencipta, manusia ikut serta gitu ya. Ikut serta di dalam merawat dunia ini dalam semua aspeknya gitu ya. Kadang kita berpikir merawat bumi ini sesuatu yang muluk, sesuatu yang saya harus jadi pecinta lingkungan hidup dulu baru bisa merawat bumi. Kita perlu melihat juga bahwa sebenarnya segala sesuatu di bumi ini selalu terkoneksi gitu ya, satu dengan yang lain. Bahkan kebiasaan-kebiasaan kecil buruk kita pun bisa jadi itu berdampak negatif bagi banyak orang gitu. Saya pernah melihat satu postingan di Instagram Pendeta Santi dan itu menyentuh hati saya juga gitu. Jadi ada satu art gambar itu di selokan gitu. Gambarnya itu adalah ikan-ikan yang berenang, tetapi kemudian aliran airnya masuk ke dalam selokan itu, dan di situ ada tulisan "The sea start here" gitu. Jadi laut dimulai dari sini gitu, laut dimulai di sini gitu. Nah, ini memberikan satu kritik dan juga penyadaran ya, bahwa kita pikir aku mah nggak buang sampah di laut kok gitu ya. Tapi ternyata aku buang sampahnya misalkan sembarangan dan bisa ke selokan itu yang berujung nanti ke laut gitu. Nah, di sini kita bisa merefleksikan soal interconnectedness gitu ya, di mana semua makhluk sebenarnya saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Maka lakukanlah kebaikan dimanapun dan sekecil apapun dalam rangka merawat itu gitu. Nah, ini refleksi buat saya pribadi juga ya, buat kita bersama untuk memikirkan bahwa
hal kecil bisa berdampak besar gitu. Jadi jangan pikir saya harus jadi pegiat dan pencinta lingkungan dulu gitu ya, eco campaigner supaya bisa merawat bumi ini. Enggak, jadilah diri kita apa adanya, tapi dengan satu hal yang pemikiran yang mendalam, pemikiran iman yang juga baik, bahwa aku adalah co-kreator gitu ya, aku adalah penjaga gitu ya, yang memiliki panggilan untuk merawat bumi ini gitu ya. Dan yang kedua tadi kita bahas soal power. Ya. Hati-hati dengan power gitu Kak Santi ya. Power selalu diiringi dengan responsibility, selalu diiringi dengan tanggung jawab gitu. Ketika Nuh diberikan power oleh Allah bahwa ini akan menjadi makananmu dan segala hewan akan tunduk dan takut kepadamu gitu. Wow, ini power yang sangat besar sekali. Tapi jangan lupa Nuh juga memiliki panggilan merawat dan memelihara, bahkan sejak air bah itu ada dia merawat semuanya gitu. Jadi di sini panggilan untuk kita jangan mengeksploitasi yang lain karena kita memiliki power itu. Gunakan power dengan bijak sebagaimana Allah menciptakan manusia untuk merawat dan mengusahakan memelihara gitu ya. Nah, fungsi itu bisa kita lakukan dan harus kita giatkan gitu. Segala bentuk power abuse gitu ya, itu perlu kita lawan jika sudah terjadi dan perlu kita cegah jika belum terjadi gitu. Lalu terkait darah tadi ya gitu ya, ini juga penting, di mana panggilan kita untuk sebenarnya kan intensi menumpahkan darah adalah intensi kejahatan gitu. Nah, dari kejahatan inilah kita harus mulai hati-hati untuk jangan kalah terhadap kejahatan itu, karena bagaimanapun refleksikanlah dalam kehidupan kita bahwa kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah gitu. Kejahatan memang ada, tetapi jangan kalah terhadap itu gitu. Disinilah kita perlu bijaksana dan memohon pertolongan Tuhan supaya kita jangan terberengus gitu ya. Kita termakan kejahatan itu sehingga mata dan hati kita menjadi gelap untuk bahkan dengan teganya menumpahkan darah orang lain. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Oh, saya mah nggak sampai menumpahkan darah kok istilahnya, tapi hati-hati dengan intensi kejahatan itu ya. Intensi kejahatan itu menggoda sekali. Bahkan secara menarik kalau mundur sedikit di cerita Kain dan Habel, ada frasa dosa sudah mengintip di pintu. Mengintip kan belum masuk ya Pendeta Santi ya. Yang mengizinkan masuk atau enggak adalah tetap diri kita. Jadi intensi kejahatan memang selalu menggoda, ada, tapi kita punya kuasa gitu ya dengan pertolongan Tuhan untuk tidak membiarkan kejahatan itu memakan kita gitu. Apalagi misalnya ada bisa, itu mah nggak mungkin lah saya lakukan, Betul. atau terjadi di kita itu di tempat lain. Betul. Dan sering kali kita shock, kita bisa melakukannya atau di tempat kita pun bisa terjadi. Bisa terjadi. Karena dipikir tidak mungkin Betul. bahwa kita tidak mengantisipasi bahwa potensi-potensi kejahatan itu dimulai justru dari yang kecil-kecil begitu, dan kita disuruh untuk mawas, introspeksi ya Pak Pendeta ya. Dan yang terakhir, sebagaimana tema kita semesta yang dicintai Allah, mari tumbuhkan juga ya kita mengasihi sesama kita, sama manusia, tetapi juga mengasihi bumi ini. Mengasihi bumi ini yang juga dicintai Allah. Dan jangan lupa bahwa ini adalah sebuah kesempatan gitu ya. Kalau di perikop ini kan Allah memberikan satu kesempatan yang baru untuk manusia memulai segala sesuatunya dengan berkat Allah. Maka kita pun bersyukur jika masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan berbagai hal baik terhadap sesama kita, terhadap keluarga kita, terhadap rekan kerja kita, pelayanan di gereja, maupun terhadap bumi ini gitu. Kalau kita bisa melakukan yang terbaik gitu ya buat bumi ini, mengapa tidak dilakukan selama kesempatan itu masih ada gitu. Jangan sampai kita sudah habis waktu baru kemudian bertekad untuk berbuat baik gitu. Tapi selama Tuhan masih berikan kesempatan dan kesempatan itu datang lagi kepada kita, maka di sini kebijaksanaan untuk mencintai bumi yang dicintai Allah ini juga perlu kita renungkan bersama. Topik-topik ini yang muncul Pendeta Santi di dalam bacaan kita tentang perjanjian Allah dengan Nuh.
Baik Pak Pendeta Ujun, ini jadi berkat nih ya buat kita semua, dan saya percaya tangan ini juga dapat memberkati saudara semua, para sahabat semua, dan sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan menekan tombol like maupun subscribe sehingga mendapatkan update dari tayangan di YKB TV. Kita akan menutup episode kali ini dalam doa. Terima kasih lagi ya Pak Pendeta Ujun untuk kesediaannya sebagai narasumber. Silahkan Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang mencintai bumi ini dengan segala isinya, kami bersyukur kami belajar banyak dari firman Tuhan hari ini, dan kiranya Tuhan menolong kami untuk juga mencintai bumi ini, mencintai sesama kami dan juga seluruh ciptaan yang lain, untuk merawatnya dengan penuh cinta kasih sebagaimana Allah Sang Pemelihara bumi ini juga melakukannya demikian. Karena itu kami memohon hikmat dan penyertaan Tuhan untuk bisa melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami setiap hari, dimulai dari hal-hal kecil dan sederhana tetapi kami lakukan dengan penuh cinta. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami kesempatan-kesempatan mendatang untuk kami juga boleh belajar terus dari kebenaran firman Tuhan. Khususnya Tuhan juga memakai program Ngulik Alkitab ini untuk menjadi sarana buat kami mencintai Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami di dalam Kristus. Kami berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Amin.